Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, bulan Mei biasanya tanggal 2 itu senantiasa diperingati sebagai Hari Pendidikan jika di Indonesia. Ketika kita melihat bagaimana wajah pendidikan yang ada di negeri ini, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita lihat. Yang pertama adalah dari kualitas yang dihasilkan dari produk-produk pendidikan di Indonesia, mulai dari berbagai jenjang lulusan. Maka di sana kita akan melihat bagaimana lulusan-lulusan yang ada di negeri ini kebanyakan memang disetting untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat material, ya. Oleh karenanya pendidikan di negeri ini banyak diwarnai dengan aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi dan seterusnya. Yang kedua, dari sisi bagaimana pemerataan pendidikan yang ada di negeri kita, maka kita bisa melihat hanya orang-orang yang memang punya kapasitas dari segi ekonomi keluarga yang memang mereka bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Tetapi bagi warga yang mereka tidak beruntung dari sisi ekonomi, mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang kemudian terlibat dalam dunia pendidikan sekarang ini cukup diwarnai dengan hal-hal yang kurang baik. Bagaimana kemudian perilaku guru, perilaku murid kepada gurunya, ini semuanya menunjukkan bahwasanya wajah pendidikan di negeri ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Lalu bagaimana dengan Islam melihat pendidikan? Nah, Islam ini memiliki tujuan dalam pendidikan adalah untuk membentuk syakhsiah Islamiyah, untuk membentuk kepribadian Islam, di mana setiap muslim seharusnya menjadikan akidah Islam ini sebagai landasan baginya untuk melakukan setiap aktivitas. Sehingga kurikulum yang dibentuk mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut semuanya senantiasa berorientasi kepada akidah Islam. Sehingga bagi siapapun muslim yang memang mereka melakukan aktivitas pendidikan baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun di masyarakat, mereka akan senantiasa terbentuk dengan akidah Islamiyahnya. Dengan demikian maka tujuan pendidikan dalam Islam, terbentuknya kepribadian Islam ini akan bisa terwujud. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dari sisi ini, maka hal yang paling utama harus diperbaiki adalah janganlah kita ini kemudian keluar dari akidah Islam dalam membentuk pendidikan, sehingga wajah pendidikan kita akhirnya menjadi wajah pendidikan yang sekuler. Dan ini bisa kita lihat dari sisi kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah, bahwa porsi untuk agama ini jumlahnya sangat-sangat minim, sehingga kental sekali bagaimana wajah yang akan dihasilkan oleh profil lulusan-lulusan kita. Nah, untuk serius ke sana, maka kita harus berbenah dari yang paling dasar, dimulai dari aktivitas dakwah Islamiyah ke seluruh masyarakat, agar mereka menyadari sepenuhnya akidah Islamiyah ini harus menjadi landasan mereka. Yang kedua adalah, dan ini tidak akan bisa berdiri sendiri, dakwah ini juga tidak akan bisa seterusnya seperti ini, tetapi membutuhkan sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu sistem yang bisa memastikan bahwa akidah Islam ini juga terwujud dalam segi kebijakan, baik dari sisi negara maupun hal-hal yang ikut mengatur masyarakat dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Insya Allah dengan demikian maka pendidikan di Indonesia dan juga di negeri-negeri yang lainnya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.